Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membuat soal ulangan dengan membuat soal tersendiri. Langkahnya sama seperti Bapak Ibu membuat materi ya, membuat materi atau membuat modul. Masuk ke QCreate, kemudian cari mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau misalnya soal ulangannya mau digabungkan atau disatukan dengan nama mata pelajaran yang sudah dibuat, berarti Bapak Ibu di sini cari mata pelajarannya, misalnya komputer. Nah ini, misalnya ini yang perusahaan dagang. Nah, saya mau membuat unit baru dengan nama ulangan harian, atau masih dalam satu topik menerapkan program komputer akuntansi. Saya membuat soal ulangan tapi masih dalam unit menerapkan program komputer akuntansi di sini. Nah, dibuka, diklik. Kemudian saya buat topik baru. Nama topiknya ulangan harian. Ulangan harian. Buat topik. Nah, kemudian kita buat halaman baru sebagai petunjuk. Nah, create. Kemudian teks. Sini kita cut. Kita masukkan petunjuk. Pengerjaan. Kemudian kita masukkan di sini. Satu, petunjuk pengerjaan. Satu misalnya. Baca dengan awali dengan membaca basmalah. 2, kerjakan baca dengan teliti soalnya. 3, kerjakan jangan terburu-buru. Ini misalnya seperti ini, atau terserah Bapak Ibu lah yang lebih bagus dari ini ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau sudah, misalnya ini ada 3 petunjuknya. Kalau sudah di create, beres. Nah, ini sebagai petunjuk, bab 1 diisi sebagai petunjuk. Berikutnya kita buat soalnya. Ini langsung back to topic. Kemudian kita masuk ke question. Nah, kita masuk. Nah, ini checklist dulu untuk soal diacak. Ini checklist juga. Kita kasih judulnya kuis detailnya misalnya ulangan harian. Ulangan harian. Kalau sudah create question. Ini seperti biasa create question. Misalnya berikut, saya kasih contoh satu saja ya. Berikut 3 aplikasi yang termasuk ke dalam seperti ini misalnya.
Berikut 3 aplikasi yang termasuk ke dalam aplikasi komputer akuntansi. Ini berarti jawabannya ada 3. Jawaban yang benar ada 3. Ini soalnya Bapak Ibu ya, ini soalnya. Sekali lagi ini soal. Untuk multiple choice-nya atau ABCD-nya jangan diketik di sini, misal A, B. Nah, ini jangan seperti ini. Ini keliru ya. Jadi langkahnya bukan seperti ini. Multiple choice-nya bukan di sini. Ini untuk soal saja. Ini kita kosongkan. Nah, yang merah ini yang recurrent berarti harus diisi. Kita pilihan berganda. Kemudian untuk jawabannya, add answer, pilih jawabannya. Jawabannya tipenya teks. Nah, kita masukkan jawaban yang benarnya dulu, kunci jawaban. Ya. Saya di sini karena di sini 3 jawaban yang benar, maka saya harus membuat 3 kunci jawaban yang betulnya. Misalnya Mayob counting, tambah lagi untuk multiple choice-nya. Untuk jawaban yang benarnya misalnya Jahir counting. Add answer lagi, misalnya akurat. Nah, ini jawaban yang benarnya. Di sini korek itu artinya jawaban yang benarnya. Karena saya meminta anak menjawab 3 jawaban yang betul. Nah, kemudian kita sekarang masukkan multiple choice-nya yang untuk jawaban salah, optionnya yang untuk jawaban salah. Ininya pindahkan ke incorrect, misalnya Microsoft Excel misalnya. Excel. Kemudian tambah lagi untuk incorrect-nya, option salahnya, misalnya Office misalnya. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal di create. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, misalnya mau nambah lagi, add question lagi, langkahnya sama kayak tadi. Terus seperti itu, sebanyak Bapak Ibu ingin memberikan soal kepada siswa. Nah, sebagai contoh saya buat satu saja. Kalau sudah, soal sudah dibuat semua, kemudian back to topic. Kemudian kita publish. Ya, ini harus dipublish. Ya, kalau yang tadi nggak perlu dipublish, kalau ini harus dipublish. Kembali lagi ke nama pelajaran yang ini nih. Klik nama pelajarannya. Kemudian kita publish. Klik publish. Kemudian kita checklist saja. Yang sudah terpublish otomatis akan terchecklist, tidak apa-apa Bu, biarkan saja. Yang sudah terpublish dia akan terchecklist ulang. Biarkan saja. Nanti yang belum terpublish akan terchecklist juga nih yang ini. Ya. Nah, ini yang dipublish. Kalau sudah, kita publish. Nah, ini kalau sudah back to kursus. Kemudian kembali lagi ke beranda. Ke sini. Jadi soalnya sudah kita publish. Masuk ke beranda, masuk ke kurikulum dan tugas. Seperti biasa. Cari di sini tadi komputer akuntansi. Komputer akuntansi perusahaan jasa dagang, ini diklik, kemudian klik nama pelajarannya, unitnya. Kemudian cari ulangan harian ini ulangan harian. Checklist. Nah, ini yang akan diulangankan. Checklist, kemudian buat tugas. Pilih kelasnya, sama seperti misalnya saya masukkan ke pretest saja. Ini jangan tugas, ujian. Tampilkan nilai, acak, sama misalnya ulangan harian. Untuk membedakan saya pakai yang huruf besar semua, ulangan
harian. Kerjakan dengan benar. Dimulai dari tanggal 15 jam 12.45 sampai dengan tanggal 15 jam, saya rubah jam 2 misalnya. Kemudian kirim tugas. Kembali ke dashboard. Sekarang kita cek tampilan di siswanya. Bapak Ibu login sebagai siswa Kilen yang ini. Kemudian masuk ke to-do list. Kita cek di sini ada nggak ulangan harian tanggal 15. Nah, ini muncul. Ulangan harian dibuka. Klik seperti ini. Tadi saya minta jawabannya ada 3. Berarti 1, 2, 3. Kalau sudah, answer. Submit. Nah, ini berarti nilainya 100. Demikian Bapak Ibu, membuat soal ulangan dengan membuat soal tersendiri, ya. Semoga bermanfaat.